Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya, Sylvia Setiawan. Di sini saya akan meneruskan pembelajaran kita tentang um, statement of cash flow ya dalam perusahaan. Nah, sekarang itu kita masuk ke problem 6. Masih sama kita buat tentang statement of cash flow dengan direct method. Oke, untuk mempersingkat waktu dari video, saya sudah membuat di account-nya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu informasi tambahan. Nah, informasi tambahan pertama, perusahaan melakukan pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku selama tahun 2016 sebesar 15 kali lebih besar dari selisih persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan akhir diketahui sebesar 1,2 kali dari persediaan awal. Tidak terdapat retur ataupun diskon pembelian selama tahun 2021. Nah, informasi ini akan mempengaruhi income statement kita. Jadi, dalam nanti kita menghitung COGS, dalam kita menghitung nanti COGS, itu kan kita perlu tahu beginning inventory, purchase, dan ending inventory kita. Jadi, kita bisa hitung beginning inventory, kita lihat dari SOFP inventories. Jadi dia itu kan awalnya 2020, 17.500 ya, 2020, 17.500. Nah, 2021-nya nggak tahu nih. Kita lihat di sini, dia itu persediaan akhirnya 1,2 kali dari persediaan awal. Oleh karena itu, kita bisa kalikan ending inventory di sini adalah beginning inventory, kita kalikan dengan 1,2. Nah, setelah itu, untuk dia bilang itu pembelian atau purchase kita itu 15 kali lebih besar dari selisihnya. Kalau kita selisihkan 21.000, kita selisihkan dengan 17,5 ya, atau persediaan akhir kita kurangkan dengan persediaan awal, itu kan ada 3.500. Nah, 3.500 ini kita kalikan dengan 15 karena 15 kali lebih besar. Oleh karena itu kita dapatkan 52.500. Sama seperti kemarin-kemarin kalian belajar di mata pelajaran mungkin Inter 1 ya, atau AD1. Nah, itu beginning inventory ditambah purchase, lalu dikurang ending akan menjadi COGS atau cost of goods sold kalian. Nah, berarti kita isi income statement dulu aja kali ya. Jadi income statement kita bisa masukin cost of goods sold dia adalah 49.000. Oke, setelah itu kita bisa tambahin, kita bisa kurangkan untuk mendapatkan gross profit. Income from operation kita bisa langsung kurangkan juga. Ini yang enggak dibuat kuning itu adalah info-info yang sudah diketahui dari soal ya. 125, 267, 50 udah, 2625 dan 5196 serta 9554 ya, yang sudah diketahui soal. Nah, ini nanti kita isi. Oke, sekarang kita ke T-account dulu. Nah, T-account yang pertama kita lihat informasi tambahan. Sekarang yang kedua, selama tahun 2021, TCT Co memperoleh laba sebesar 150.000 dan membagikan dividen sebanyak 20% dari laba bersih yang diterima. Pada saat pengumuman laba dan membagi dividen, perusahaan memiliki kemungkinan 30%. Oke, sekarang tentang TCT Co itu dia ada memperoleh laba. TCT Co itu adalah Taiwanese Cheese Tea ya. Berarti kita akan membahas tentang akun investment in TCT Co. Oke, berarti kita bisa bikin aja di account-nya investment in TCT. Itu awalnya dia ada 23.500, jangan sampai salah ya, tahunnya jangan sampai dibalik, dari 23.500 jadi 49.500. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini, dia bilang itu dari 150.000 labanya, itu 20%-nya dia bagikan dividen sebanyak 20%. Berarti kita bisa lakukan perhitungan dulu. Kita bisa lakukan perhitungan di sini bahwa dia itu kan labanya 150.000.
Berarti dividennya kita bisa kalikan, ini kita kalikan dengan 20%. Nah, perusahaan itu punyanya 30%. Berarti kita harus kalikan lagi si dividen tadi, kita kalikan dengan 30%. Nah, karena dia 30% kepemilikannya. Nih dia bilang 30%, perusahaan memiliki kepemilikan sebesar 30% ini. Makanya dia itu kan metode equity. Nah, karena equity dia kan berarti masuk langsung ke investment saat kita penyatakan T-count. Makanya saat T-count kita masukkan ke investmentnya gitu. Setelah itu, pada saat pengumuman laba dan mengirim dividen, pada tahun yang bersangkutan perusahaan juga menjual sebagian miliknya. Oke, dia bilang kan ada laba. Laba kita juga harus akuin atau kita harus taruh di account. Caranya gimana? 150.000 ini kita kalikan dengan proporsi kepemilikan kita yaitu 30%. Mungkin ada yang bingung kenapa 9.000 ini dividen tapi kok di kredit. Kalau kalian ingat jurnal dividen itu kan kalau dia metode equity atau di atas 20% itu kan cash pada equity investment gitu. Nah, setelah itu kita tinggal tambah kurang ini. Kalian di kalkulator silakan tambahkan 23.500 dengan 45, lalu kalian kurangkan dengan 9.000. Itu kalau kalian udah hitung kan hasilnya itu adalah 59.500. 59.500 ke 49.500 itu kita harus kurangin 10.000. Oleh karena itu kita taruh di kredit. Nah, 10.000 ini kita identifikasi sebagai investment yang kita jual. Oke, setelah itu yang nomor 3, terdapat transaksi pembelian tanah yang dilakukan dengan menerbitkan saham. Kalau kecepatan silakan dilambatin ya teman-teman. Ini supaya videonya nggak terlalu lama. Nah, terdapat transaksi pembelian tanah yang dilakukan dengan menerbitkan saham biasa. Oke, kita bisa bikin akun lain ya. Ini berantakan, maaf ya, di akunnya. Tapi nanti saat kalian ujian urut aja biar kalian nggak bingung. Jadi investment, terus bawahnya atau sampingnya itu land gitu. Nah, sekarang kita ke land. Yang udah aku kasih warna merah deh. Nah, sekarang kita ke land. Land itu kita bisa lihat di sini ya. Itu dari 60.000 itu naik jadi 73.500. Dari 60.000 naik jadi 73.500. Berarti kita bisa selisihkan kenaikannya ada 13.500. 13.500 inilah yang adalah menggunakan saham biasa. Jadi kenaikan land yang beli land ini itu menggunakan saham biasa. Gitu. Ya, di sini aku kasih ini. Nah, share capital ordinary bisa kita lihat di sini. Dia itu awalnya 37,5, dia meningkat jadi 52,5. Ada 37,5, dia meningkat jadi 52,5. Berarti ada selisih 15.000. Karena itu di jurnal saat pembelian land kan tadi 13,5 nih dari sini. Terus SCO kan, karena kita pakai saham nih, bayarnya 15.000. 15.000 dari sini yang tadi kita udah hitung nih. Nah, terus si share premium ordinary-nya kita juga harus lihat, karena ini kan pasangannya SCO dan SPO. Nah, ini silakan kalian ralat, yang aku merahin itu kalian ralat dengan 11.000 atau 11.000, jadi nggak ada 315-nya ya. Nah, jadi saldo akhirnya kan menurun sebesar 1.500 dari 12,5 jadi 11.000, jadi 1.500. Oleh karena itu saat jurnal nanti berarti ada SPO di sebelah debit ya. Karena apa? Karena ini kan di sebelah kiri ya, sebelah debit. Maka kita taruh juga di jurnal SPO di sebelah debit gitu. Oke, sekarang nomor 4, bonds payable baru diterbitkan perusahaan pada 1 Januari 2021. Nah, nilai parnya itu kan 35.000 dengan tingkat bunga kupon dan sebagainya. Tingkat bunga pasar ada PV-nya. Dan bonds payable yang lama diterbitkan pada harga par.
Oke, sekarang kita akan membahas tentang bonds payable. Nah, bonds payable nih, kita bikin T account-nya. Bonds payable itu bisa kita lihat di sini. Itu dia mengalami kenaikan dari 65.000 itu jadi 97.873. Dari 65 jadi 97.873. Kita harus identifikasi apa saja yang mempengaruhi. Nah, kalau misalkan kita bikin apa nih namanya jurnal nih si penerimaan bunga. Kenapa kita bikin jurnal? Karena bonds payable kan kita ada jurnal penerimaan bunga nih. Nah, jurnal penerimaan bunga inilah yang harus kita hitung dulu karena kan bonds payable kan ada amortisasi nih, jadi kita nggak bisa langsung kurangin aja. Jadi kalau kita yang hutang itu kan berarti ada interest expense ya, ada beban bunga, terus ada amortisasinya dan ada kita bayar pakai cash, kita bayar bunga tersebut pakai cash. Seperti biasa interest expense itu didapat dari PV dikali market rate. Nah, kalau cash-nya atau interest to be paid itu dari par dikali coupon rate. Jadi kalian bisa langsung aja lihat dari soal PV-nya itu kan 32476. Habis itu tingkat bunga pasarnya 12% nih. Tingkat bunga pasarnya 12%. Didapatlah hasil 3897. Nah, cash-nya itu dari parnya dia adalah 35.000 dan tingkat bunga kupon atau kupon rate-nya dia adalah 10%. Oleh karena itu akan menghasilkan 35.000. Nah, sisanya akan menjadi amortisasinya dia. Oke, setelah itu kita lanjut ke soal nomor 5 atau informasi tambahan nomor 5. Sebanyak 25% bagian dari interest expense yang dicatat perusahaan merupakan bagian pembayaran bunga untuk notes payable. Oke. Jadi interest expense perusahaan itu kalau kita lihat dari income statement itu kan diketahui ada 5196. Nah, 5196 itu dibagi ke interest notes dan interest bonds. Interest notes-nya itu adalah 25% sesuai dengan tulisan di soal. Jadi 25% itu notes payable. 25% notes payable. Nah, berarti sisanya 75%-nya itu untuk interest bonds gitu. Oke, kita sekarang karena lagi bahas notes, kita akan buat di account-nya notes payable. Nah, notes payable itu dari saldonya 33.000 itu naik jadi itu turun jadi 23.000. Dari 33 jadi 23. Berarti ada penurunan sebesar 10.000 ya, dari 33 jadi 23. Nah, 10.000 ini itu terkait dengan informasi nomor 7. Ada notes payable yang ditebus pada course 100%. Gitu. Jadi ini ada yang namanya penebusan dari notes payable atau redemption. Nah, ada redemption nih 10.000. Berkurang kan jadi sisi debit, saldo normal di kredit jadi debit itu dia ada pengulangan atau dia ada penebusan. Oke. Berarti nomor itu 5 sama 7 udah sekaligus. Sekarang nomor 6 sama yang ini juga kalian ralat, saham istimewa ini kalian ralat menjadi saham biasa. Oke, pada tanggal 31 Desember 2021, perusahaan membagikan dividen untuk para pemegang saham biasa dan mengumumkan share dividen untuk pemegang saham biasa. Jadi dia ada cash dividen dan juga ada share dividen. Sekarang itu kita lihat dulu untuk si share dividennya. Nah, OSDD-nya itu bisa kita lihat di sini. OSDD-nya dia itu dari 0 jadi 4725. Ya, dari 0 jadi 4725. Jadi dari 0 nih, dari 0 itu jadi 4725. Berarti ada kenaikan 4725 kan? Ya, ada kenaikan 4725 ini. Nah, 4725 inilah yang dibagikan.
ke para pemegang saham biasa. Nah, sekarang itu kita lihat si RE-nya. RE-nya tuh dia berapa? Caranya gimana? Caranya adalah kita hitung dulu lembar saham dia. Lembar saham dia itu kita bagi 52500 ini karena dia kan baru baginya 2021 nih. Berarti ya pakai lembar saham 2021 52,5. Kita bagi dengan parnya 7,5. Itu didapat 7000 lembar saham. Nah, 7000 ini dia bilang itu baginya tuh cuma 9% dari outstanding share. Berarti kita kali 9%. Nah, setelah itu dia bilang dengan harga 8. Berarti kita kali 8. Itu dapatlah 5040. Setelah itu, ini kan ada sisanya nih, ada perbandingan, apa sih, ada selisihnya maksudnya. Nah, itu masuk ke SPO atau share premium ordinary sebanyak 315. Nomor 8, bangunan yang diperoleh dengan kos 27.500. Kosnya itu 27.500 dijual oleh perusahaan, dia diperoleh dari 2016 ya, 1 Juli 2016. TP garis lurus 20 tahun. Ya udah, karena dia dari 1 Juli berarti kan setengah tahun. Berarti 27.500 bagi 20, umur manfaatnya 20, kita bagikan dengan 2. Nah, seterusnya itu 1 tahun semua, jadi nggak usah bagi 2. Nah, terakhir dia jual di 1 Juli. Berarti bagi 2 lagi, karena kan namanya di pertengahan tahun. Berarti sama kayak 2016 tadi DP-nya. Ya gitu kita tambahin seperti biasa. Lalu, big book value. Jangan lupa rumusnya adalah cost dikurang accumulated depreciation. Jadi 27.500 kita kurangin dengan 685 dapat 2625. Nah, dia bilang itu dijual sebesar 50% dari harga perolehan. Ya udah, berarti 2625 kali dengan bagi dengan 2 atau kali dengan 50%. Dapat 13.750. Karena cash yang kita dapat lebih kecil, maka kita mengalami loss. Kita bisa masukin ke si T-account building dan T-account accumulated building, accumulated depreciation building. Building itu awalnya dari 78.500 dia jadi 101. Dari 78 jadi 101. Nah, dia bilang ada penjualan, jangan lupa di T-account itu pakai cost-nya atau nilai sebenarnya dari building yang kita beli di awal periode, yaitu 27.500. Nah, setelah kita kurangin, itu kan ada selisih 51.000. Nah, 51.000 itu ke 101 harus ditambah 50 di sebelah debit. Nah, 50 ini berarti ada yang namanya pembelian building. Ini yang nanti akan masuk ke aktivitas investasi. Nah, setelah itu accumulated depreciation building-nya ya, itu dia saldo awalnya minus 25.000 jadi 21.125. Nah, tadi akum DP yang ini kita masukin ke sini ya, dihapus. Kenapa dihapus? Karena jual, makanya akum DP dihapus. Lalu kita sama kurangin lagi 25.000, kita kurangin dengan 6875 itu ada 13.625, 13.625 ke 21.125 di sebelah kredit, berarti kita harus tambahkan 7,5 di sebelah kredit juga gitu. Oke, sekarang mesin di nomor 9 ada pertukaran atau exchange dari mesin. Oke, sama bikin lagi cost-nya berapa, break-nya berapa, tapi di sini kita bisa lihat dia yang dikasih tahu malah book value-nya. Book value-nya itu 13,5. Nah, dia bilang dimiliki sejak 1 Juli 2020 dengan umur manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Dengan metode double declining. Oke, satu-satu dulu. Nah, dia itu kan book value-nya 13,5. Mesin dimiliki 1 Juli 2020, umur manfaat 5 tahun. Karena double declining, kita cari dulu dong rate-nya. Ya, kita cari dulu rate-nya. Berarti rate-nya itu adalah 200% bagi 5. Ya, umur manfaatnya kan 5 tahun nih.
Berarti 200% bagi 5 jadi 40%. Nah, depre pertama berarti kan cost dikali dengan 40% atau rate-nya dikali dengan 6 per 12. Kenapa? Karena kan belinya 1 Juli 2020. Nah, terus pas exchange itu pada 1 April 2021. Berarti pas 2021 itu adalah 100% cost yang tadi dikurang dengan berapa ini depre yang tahun pertama kan. Nah, depre yang tahun pertama kalian bisa di kalkulator kalian bagi 6 bagi 12 kalian kali 40%. Itu kalian akan mendapat 0,2. 0,2 itu sama dengan 20% cost. Atau kalian mau ditulis di sini 0,2 cost juga nggak apa-apa. Ya, cost ini sebagai variabel kalian. Karena cost kan belum kita tahu, itu yang lagi kita mau cari. Nah, karena 100% cost, kita kurangi 20% cost, atau kalau kalian biasa ngitung double declining kan cost dikurang dari tahun sebelumnya. Nah, berarti kita jadi 80%, karena 100% kita kurangkan dengan 20%. Setelah itu kita kalikan lagi dengan rate-nya sama, dan karena dia jualnya pada 1 April 2021, Januari, Februari, Maret, Aprilnya belum dihitung, maka kita 3 per 12. Sama di kalkulator kalian bisa 3 bagi 12, kalian kalikan dengan 80%, lalu kalian kalikan dengan 40%. Itu kalian akan mendapat 0,08. Jika dipersenkan akan menjadi 8%. Setelah ditambah, inilah accumulated depre kita. Nah, setelah itu berarti untuk untuk mencari cost-nya itu kan berarti kan 28% ini kan akum. Berarti BV of machine ini 13.500 ini berarti kan cost-nya yaitu 100% itu dikurang dengan accumulated-nya kan. Nah, itu hasilnya adalah 72%. Makanya pas nyari cost nanti itu kita akan membagi PV of machine-nya kita bagi dengan 72%. Pengen tahu 100%-nya itu berapa sih? Kalau 72% itu 13,5 gitu. Ternyata cost of machine adalah 18.750. Nah, dari sini kita bisa cari nih depre tahun pertama berarti 20% dikali dengan 18.750. Depre tahun kedua berarti 18.750 kali 8%. Ya. Kalau kita tambahan ya jadi 5.250. Nah, BV-nya kan 13,5. Fair value-nya bisa kita lihat di sini nilai pasar mesin ini dan nilai pasar mesin gulu-guluko. Kita kan sebagai gulu-guluko ya. Itu sebesar 8 per 10 dari nilai wajar cat time. Jadi 8 per 10 dari 22.500. 8 per 10 dari 22.500. Berarti 8 per 10 kita kalikan dengan 22.500. Dapat 18.000. Kalau kita kurangkan, itu fair value-nya karena lebih besar, maka kita ada gain 4,5. Oke, setelah itu kita buat jurnal, berarti ada akum depre yang kita hapus ya, akum depre equipment lama. Machine old ya. Kita hapus. Terus machine new-nya berarti kan kita kan dapat machine new sebesar apa? Sebesar ya ini nilai pasarnya. Ini kita soal 22,5. Terus ada gain, karena gain pasti di sebelah kredit dia 4,5. Machine out kita juga hapus ya karena udah kita tukar sebesar cost dan cash-nya ya sebesar gain-nya. Oke, setelah itu bisa kita buat till count-nya berarti till count-nya itu kan bisa kita lihat di sini si machine itu saldonya dari 43750 jadi 47,5 ya, 43750 jadi 47,5, 43750 jadi 47,5. Nah, dia itu ada pengurangan sebesar cost karena tadi dia ada ada pertukaran ya sebesar cost. Lalu sisanya kalau kalian kurangin kan 43750, kalau kalian kurangin dengan 1850 itu masih 25.000. Nah, 25.000 ke 47,5 berarti kita harus tambahin 22,5 biar balance. Nah, 22,5 ini adalah pembelian mesin yang nanti akan masuk ke investing juga.
Nah, selain mesin, tentu kita akan membuat account dari accumulated depreciation mesin juga. Accumulated depreciation mesin bisa kita lihat di sini itu dia itu dari 14.000 jadi 13.750. Dari 14.000 jadi 13.750. 14.000 jadi 13.750. Nah, ada penghapusan akum DP tadi di sini 5250, berarti kita taruh di sini. Setelah kita kurangin itu kan masih ada kurang 5250 itu masih ada 8750. Nah, 8750 untuk menjadi 13750 kita harus tambahin 5.000 di sebelah kredit biar balance ya. Semoga kalian udah paham ya tentang balancing account. Nah, 5.000 inilah DP expense-nya. Ya. Berarti yang ini juga 7,5 ini tadi adalah DP expense-nya. Jadi semua yang ada di kreditnya itu berarti DP expense-nya. Yang terakhir adalah perusahaan menyisihkan $1.000 untuk menambah saldo cadangan piutang terlebih. Berarti AFDA-nya ada bertambah nih. Nah, AFDA kita itu bisa kita lihat di sini. Dia itu awalnya minus 2,5, AFDA itu saldo normal di kredit. Oke, terus saldo akhirnya 1.000. Dia bilang ada penambahan penyisihan ya 1.000. Ada penyisihan tambahan sebesar 1.000, berarti taruh di kredit ya, karena kan penambahan AFDA. Nah, ternyata pas kita tambah ini kan 3,5 nih. Terus ke 1.000 kan itu harus kita kurangin 2,5. Nah, kurangin 2,5 inilah yang akan menjadi BDE kita. Udah deh, semua udah merah. Ini tinggal terakhir adalah income tax. Income tax sebenarnya bisa kita buat nanti saat ngerjain cash flow tax rate, tapi kalau misalnya aku mau bahas sekarang, itu income tax itu kan bisa kita lihat di sini, itu dia dari 10.500 jadi 10.054. Nah, dari 10.500 jadi 10.054. Itu kita harus tentuin dulu si income tax-nya. Income tax-nya itu kan berarti dari si 9554 ini. Nah, dari 9554 ini kita kurangin dengan kita tambahin, itu kan hasilnya 9554 kita tambahin dengan 10.500 itu kan 20.054. Nah, 20.054 menjadi 10.054 kita harus kurangin 10.000. Nah, 10.000 inilah adalah tax yang dibayar perusahaan gitu. Oke, udah semua account-nya. Sekarang kita masuk ke income statement. Nah, income statement ini kan kita udah tulis sampai sini. Nah, untuk ada income and expense, berarti kita kan harus hitung dulu. Sorry, ada keliru ya. Ini tadi aku kurangin, harusnya sama. Ya, jadi 49.50. Nah, other income and expense pertama dari revenue from investment. Ini kan udah ada ya template-nya ya. Nih, ada revenue, ada gain. Jadi kalian tinggal masukin angkanya aja. Revenue from investment in TCT itu tadi di account itu ada 45.000 yang tadi kan pembagian laba. Nah, terus itu gain on exchange of machine itu bisa kita ambil aja dari gain mesin tadi. Ini 4,5. Setelah itu loss on sale of building itu bisa kita ambil juga dari nih loss. Tapi jangan lupa loss kita minusin. Jadi dapat 45.250. Nah, setelah itu bisa kita tambahkan berarti. Jadi 94,5. Nah, interest expense-nya udah dikasih tahu di soal. Ini 5196. Berarti kita tinggal kurang aja. Di 89304 ini juga kita tinggal kurangin dengan teksnya. Jadi 79750. Nah, 79750 ini akan kita masukkan ke perhitungan return earning supaya tahu berapa nih cash dividend kita. Ya, jadi kita masukin dari income statement, net income-nya. Seperti kalian belajar di D1, return earning statement itu kan ada net income, beginning return earning tambah net income kan, kurang dividen.
Nah, setelah itu, kita tadi kan ada dividen yang OSTD nih. Nah, itu SPO-nya nggak usah masukin yang OSTD-nya aja. 5040 kan termasuk SPO. SPO-nya nggak usah masukin yang OSTD aja. Jadi kita masukin si OSTD-nya aja. Nah, kalau kita perbandingkan, jadi kita tambahkan, ini sebelah kredit kita kurangkan, lalu kita bandingkan dengan saldo akhir, itu masih ada 5.065. Dan 5.065 inilah yang menjadi cash dividen kita. Udah semua ya, ini udah terisi semua. Sekarang saatnya kita membuat statement of cash flow kita. Sebelum itu, aku mengelompokkan non-cash expense untuk nanti kita biar gampang masukin di cash flow. Jadi dari awal kita hitung dulu amortization dari patent. Salah nulis ya, ini harusnya amortization franchise. Nah, si franchise ini bisa dilihat itu kan dia menurun ya dari 20.000 jadi 17.750. Ya, kalian gak usah bikin account juga gak apa-apa. Jadi pokoknya langsung dikurangin. Itu kan hasilnya adalah 2250. Nah, setelah itu ada depreciation dari sini. Nah, depreciation itu dari sini. Nah, itu terakhir adalah bad debt. Bad debt itu yang tadi sudah dihapus di sini. Apa? Disisihkan. Oke, jadi 15.750. Oke, sekarang kita masuklah ke cash flow kita. Cash flow sama ya yang kemarin ininya template-nya. Nah, sekarang kita identifikasi satu-satu. Cash receipt from customer. Nah, sekarang net sales-nya kita bisa ngambil dari IS 25, lalu increase in AR. Sorry, kita lihat dulu SOFP-nya di increase or decrease. Nah, AR itu dia kan naik ya dari 12,5 jadi 85. Dari mana tuh AR tadi? Nih, AR itu dari 12,5 jadi 85. Dari 12,5 jadi 85. Nah, berarti increase in AR, ya kan, karena naik kan. Nah, karena naik itu kan jadi minus justru. Kenapa? Istilahnya kalau kalian punya perusahaan, dapat piutang baru, berarti cash-nya belum dapat dong kalian gitu. Nah, setelah itu ada BDE write out sama seperti kemarin. Jadi masukin BDE write out yang ini nih, 2,5. Jangan lupa karena dia hapus piutang, maka kita harus minusin. Karena pendapatan kita kan jadi berkurang karena ada piutang yang dihapuskan. Hasilnya 50.000. Kita masuk-masukinnya nanti ya. Oke, nah sekarang itu kita ke cash payment to supplier. Nah, pertama ada COGS. COGS itu kita ambil dari income statement 49. Jangan lupa ini kita pluskan. Nah, terus itu ada increase in inventory. Jadi, bisa kita lihat di sini inventory itu kan naik ya dari 17,5. Jadi 21.000 seperti perhitungan kita 17,5 ya 21. Naik 3,5. Nah, 3,5 ini itu kita akuinya positif. Kenapa? Karena seperti rumus kemarin ya, kalau kemarin itu di problem 6 kita decrease itu minus, maka kalau kita increase sekarang kita plus gitu. Nah, increase or decrease AP kita lihat di sini, oh ternyata AP-nya itu decrease. Decrease sebesar berapa? Nah, kalau increase itu kan berarti kita berkurang ya. Nih, minus. Nah, udah kita sekarang tambahkan. Itu hasilnya adalah 15.000. Nah, sekarang itu kita akan menghitung tentang cash operating expense. Operating expense itu bisa kita ambil dari income statement. Kita bisa ambil dari income statement yang ini 26.750. Ya, 26.750, jangan lupa ini itu plus. Nah, non-cash expense kita juga harus kurangkan dengan non-cash expense karena apa? Karena
si operating expense ini itu kan berarti termasuk depre lah, termasuk apa, nah depre dan segala macamnya itu kan gak ada transaksi kas gitu, jadi kita harus kurangin dengan yang tadi kita udah nih akumulasikan nih, ada amor, ada depre, ada bad debt. Terus kita lihat tentang prepaid expense ya. Seperti rumus kemarin kalau prepaid expense-nya itu decrease itu berarti kan berkurang. Kalau increase berarti bertambah gitu. Nah, increase advertising di sini bisa kita lihat. Aku udah tulis increase karena di sini naik ya dari 2.500 jadi 2.750, naik 250. 2.750 kurang 2.500 itu naik 250. Nah, setelah itu untuk insurance itu naik apa turun ya? Kita bisa lihat di sini prepaid insurance itu ternyata dia turun dari 3.850 jadi 2.850. Karena turun berarti kita minusin ya 28. Oke, setelah itu supplies-nya jangan lupa supplies-nya bisa kita lihat di sini decrease atau increase ya. Ternyata decrease dari 22,5 jadi 20.000. Karena supplies itu berarti dia bilang kan decrease, berarti kita minus juga, jadi 20.000 kurang 12,5. Kalau decrease dia minus, kalau increase dia plus gitu. Sama kayak prepaid expense. Oke, yang terakhir kita tinggal tambahkan aja deh semuanya. Jadi 7.750. Oke, sekarang kita tinggal masukin cash receipt from customer, berarti yang ini. Terus dividen revenue kita bisa ngambil dari tadi perhitungan dividen. Kita ambil dari perhitungan dividen yang ini ya, dividen revenue tadi yang 30%. Lalu kalau kita tambahkan ada 59.000. Nah, setelah itu cash payment to supplier itu bisa kita masukin yang ini yang tadi kita udah hitung. Operating expense ini. Nah, terus interest paid itu kita harus hitung dulu. Kita harus hitung dulu interest paid kita. Interest expense kita itu kan tadi di income statement 5196. Nah, terus itu kan kita ada non cash interest nih di sini nih. Non cash interest ini nih. Nih ada bonds payable yang amortisasi tadi. Ini kan nggak termasuk nih ya. Jadi dari interest expense kan ada bonds payable dan cash. The bonds payable ini kan bukan cash nih. Nah, ini yang harus kita keluarin nih 397. Jadi kita keluarin non cash interest kita. Nah, berarti yang interest paid-nya bisa kita kurangin aja. Oke, setelah itu sudah kita kurangkan, dapat interest paid-nya 4799. Nah, ini kita bisa masukin interest paid-nya di sini 4799. Nah, terus untuk tax paid itu kita bisa ambil dari account yang 10.000 ini. Nah, ini tinggal kita tambahin. Dapatlah 37.549. Nah, untuk net cash flow-nya itu bisa kita kurangin. Cash receipt kurang cash payment, dapat 21.451 karena masih positif, berarti dia provided bukan used. Sekarang itu cash flow from investing activity. Sale of investment in PCT-nya itu kita ambil dari si account kan tadi kan. Ya. Ada investment si 10.000 ini. Tapi jangan lupa 10.000 ini tadi kan kita ada gini ya yang dikasih tahu soal 2625. Setelah itu sale of building kita bisa ambil dari penjualan building tapi dari cash yang didapat bukan dari cost. Nah, setelah itu purchase of building itu bisa ambil dari account yang ini 30.000. Nah, exchange jangan lupa purchase kan kita keluar kas berarti kita kurang.
Nah, terus exchange of machine itu kita ambil dari real count juga. Cashnya itu kita tuh keluarnya berapa sih? Nih, kan ini kan tadi ada cash keluar 4,5 nih. Ya, 4,5. Nah, setelah itu kita tambahkan. Ini adalah 28,125. Karena dia minus, maka kita masukkan ke use. Setelah itu ada cash flow from financing activities. Nah, pertama ini sudah aku tulis juga biar cepat, yaitu issuance of bonds payable. Jadi karena tadi aku bilang bahwa bonds payable itu baru diterbitkan tahun ini, berarti ini akan masuk ke dalam cash flow-nya. Nah, issuance-nya bisa kita lihat ambil dari si ini. Ambil dari 32476 ini. Setelah itu ada redemption of notes, itu tadi ada juga ini. Nah, karena redemption pakai kas, maka dia akan mengurangi cash flow kita. Terus ada cash dividend paid-nya. Nah, cash dividend paid-nya itu kita bisa ambil dari sini. Si return earning nih. Return earning tadi kita udah hitung. Nah, setelah itu setelah kita tambahkan itu dapat 17,401. Karena dia masih plus, maka namanya provided. Oke, setelah itu net cash increase-nya kita tinggal tambahin dan kurangin jadi ini, kita kurang ini, kita tambahin ini. Hasilnya 10,737. Balance nggak ya? Beginning cash and cash equivalent-nya kita lihat dulu. Beginning-nya kan 75.000 nih. Nah, kalau kita tambahin itu kan 85,737. Nah, 85,737 ini harus sama dengan ending cash di SIFT. Oh, ternyata sama 85,737. Udah berarti balance gitu. Terakhir, tulis non-cash transaction kita. Non-cash transaction kita tadi cuma satu ya, yaitu purchase of land by issuing 2.000 share capital ordinary at par. Oke, berarti udah semua. Sekarang income statement udah full, T-count udah, dan cash flow udah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Silakan kalian catat dan dikumpulkan di files. Terima kasih.